tadi kita udah ada di dalam Museum Sunda Kecil. Jadi kali ini kita akan mengeksplor hal-hal yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Check it out! Selamat menonton! Lihat nih, di sebelah aku sudah ada lukisan Soekarno dengan ibundanya. Siapa sih yang nggak tahu Soekarno? Jadi kalian tahu nggak, Soekarno itu punya hubungan yang erat dengan Bali. Soekarno memiliki ibu yang bernama Ide Ayu Nyoman Rai dan ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo. Seperti yang kita ketahui, Soekarno ini merupakan Presiden Indonesia pertama yang sangat berjasa bagi Indonesia. Beliau merupakan Bapak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah melewati masa penjajahan antara Jepang dan Belanda, situasi geopolitik Indonesia mulai berubah saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Inilah yang menjadikan peluang bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno aktif berdiskusi dengan berbagai pihak, misalnya dengan tokoh pemuda nasional. Soekarno aktif berdiskusi sehingga dari hasil diskusinya untuk menentukan waktu yang tepat dalam memproklamasikan kemerdekaan. Pada malam 16 Agustus 1945 dilakukanlah perumusan teks proklamasi. Soekarno tidak sendiri, dia ditemani oleh Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Perumusan teks proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang tokoh militer Jepang yang juga berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dilakukanlah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno. Inilah yang menandai lahirnya Republik Indonesia yang merdeka. Jadi kebayang nggak kalau misalnya Soekarno tidak memproklamasikan kemerdekaan? Apakah Indonesia bisa seperti sekarang ini? Jadi nggak salah dong kalau misalnya Soekarno dinobatkan sebagai pahlawan, salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. PPKI dibentuk 7 Agustus 1945 oleh Jepang. Meskipun dibentuk oleh Jepang, PPKI bekerja secara mandiri tanpa campur tangan dari Jepang. Tujuannya dibentuk PPKI ini adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, adapun tokoh dokumentasi saat persiapan kemerdekaan. Siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan ini? Seperti Soekarno, Sayuti Melik, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lainnya. I Gusti Ketutpuja, salah satu tokoh dari Bali yang ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ketutpuja. Nah, beliau merupakan salah satu anggota dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Buleleng. Beliau merupakan salah satu perwakilan dari Sunda Kecil yang meliputi Bali dan juga Nusa Tenggara pada waktu itu, di mana
I Gusti Ketut Puja berkontribusi dalam kegiatan perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan juga beliau menjadi saksi dalam pembacaan teks proklamasi di Rumah Soekarno-Hatta loh. Nah, jadi Mr. Puja merupakan salah satu tokoh nasional, pahlawan nasional yang sangat penting dalam keikutsertaannya di proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sangat menarik bukan? Halo semuanya. Nah, bisa kita lihat di sini sang gubernur pertama dan juga terakhir. I Gusti Ketut Puja adalah gubernur pertama Sunda Kecil. Beliau lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1908. Nah, beliau mengenyam pendidikan di Batavia. Beliau putra pertama Bali yang berhasil meraih gelar sarjana hukum. Karirnya berawal dari bekerja sebagai sukarela di kantor residen Bali Lombok hingga menjadi pengurus pengadilan pada masa kolonial Belanda. Nah, ketika Jepang berkuasa, beliau tetap dipercayai memegang jabatan tinggi. Lalu pada persiapan hingga pasca proklamasi, beliau menjadi salah satu orang yang berpengaruh dan bahkan dia ikut dalam rapat persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan pada tahun 2011 Mr. Puja diangkat menjadi pahlawan nasional dan wajahnya pun diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000 pada tahun 2016. Apakah kalian masih ingat? Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua yang menghasilkan 8 provinsi pertama yang ada di Indonesia. Adapun 8 provinsi itu Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Saat ini kita ada di Museum Sunda Kecil, yaitu barisan Pulau Timur saat proklamasi berkumandang. Sunda Kecil ini dengan ibu kotanya di Singaraja menjadi penyokong wilayah timur Indonesia pada awal masa kemerdekaan, yaitu pada masa proklamasi. Sunda Kecil resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945, kemudian dipecah menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Secara politik, Sunda Kecil ini bisa mengibarkan benderanya pada tanggal 10 Oktober 1945 dikarenakan kurangnya sarana komunikasi. Namun, peran Sunda Kecil ini sangat penting loh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga kedaulatan pada pulau-pulau di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Itulah vlog dari kami. See you next time. Bye-bye. Orangnya nggak kelihatan di kamera. Lagi terus. Oh my god. Oh hell no, man. What the fuck, man?